Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan kita kali ini, Ibu Guru akan membahas pelajaran kita, yakni tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dengan subtema 1, yakni ciri-ciri makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan sering disamaartikan karena kedua katanya yang sangat mirip. Meskipun keduanya terlihat mirip, tapi konsep dasarnya berbeda loh. Lalu, apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup? Coba kalian amati contoh gambar pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Misalnya, ada telur ayam yang dierami oleh induknya hingga menetas. Kemudian, telur tersebut menjadi anak ayam dan terus bertambah besar hingga menjadi seekor ayam. Nah, mulai dari dia menetas hingga dewasa, bentuk tubuhnya terus bertambah besar kan? Mulai dari tinggi, berat badan, hingga volume di dalam tubuhnya. Misalnya, saat baru menetas, anak ayam hanya 200 gram. Dan saat dewasa bertambah hingga 3 gram. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya penambahan sel-sel dalam tubuh makhluk hidup. Terus, perkembangan itu apa sih? Nah, kita balik lagi ke ayam yang tadi ya. Kalau ayamnya betina, saat dewasa dia bisa menghasilkan telur. Dan kalau ayamnya jantan, dia bisa berkokok dengan suara yang lantang. Hal ini disebut sebagai perkembangan. Sama halnya seperti manusia. Perkembangan tubuh manusia bisa dirasakan mulai saat seseorang mengalami pubertas. Akan ada banyak perubahan dan perkembangan pada fungsi organ. Contohnya, menstruasi pada perempuan dan tumbuh kumis atau jenggot pada laki-laki. Selanjutnya, pada pembahasan kita kali ini, Ibu Guru akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuhan, hingga bakteri yang kecil, pasti memiliki beberapa ciri yang sama. Yang pertama adalah bernafas, yang dimana bernafas merupakan proses menghirup udara dari lingkungan yang kemudian dipilah. Oksigen akan masuk dalam tubuh dan dikelola menjadi energi secara kimiawi. Sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan kembali melalui hidung atau saluran pernafasan. Nah, yang kedua apa anak-anak? Nah, betul sekali. Yang kedua adalah memerlukan makan dan minum. Untuk bertahan hidup, semua makhluk hidup perlu untuk makan dan minum. Bukan hanya manusia atau hewan loh yang membutuhkan makan dan minum. Tanaman dan bakteri pun juga butuh makan dan minum bila ingin bertahan hidup. Dengan makan dan minum, makhluk hidup akan mampu melakukan pertumbuhan hingga pergantian sel tubuh yang mati atau rusak. Ketiga,
Apalagi anak-anak, ciri-ciri makhluk hidup? Yang ketiga adalah bergerak. Nah, aktivitas itu tentunya dilakukan dengan cara bergerak. Sistem gerak yang ada pada tubuh setiap makhluk hidup seperti tulang, sendi, dan otot akan bekerja. Bahkan tumbuhan dan bakteri juga bergerak dengan cara yang berbeda. Nah, yang keempat adalah tumbuh dan berkembang biak. Setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan berkembang biak. Pertumbuhan bisa dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi dan berat badan. Selain tumbuh, semua makhluk hidup juga berkembang biak untuk memperoleh keturunan. Dengan cara berkembang biak pun bisa dengan melahirkan, bertelur, atau muncul tunas untuk tanaman. Nah, yang kelima adalah apa anak-anak? Iya, betul sekali. Peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menanggapi rangsangan yang diterima. Seperti manusia akan merefleks atau menutup mata saat ada sorot lampu yang mengenai wajah. Hal itu merupakan bentuk peka dari adanya rangsangan, yakni berupa cahaya. Atau pada tumbuhan putri malu yang menguncupkan daunnya saat disentuh. Kemampuan menanggapi rangsangan ini sering disebut dengan irisabilitas. Dan untuk menanggapi rangsangan ini, setiap makhluk hidup dibekali dengan indera khusus. Seperti manusia yang memiliki mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, serta telinga untuk mendengar. Nah, kesimpulannya sekarang adalah pertumbuhan adalah proses pertambahan volume dan jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup tersebut bertambah besar. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi. Sedangkan ciri-ciri makhluk hidup yakni yang pertama bernafas, kedua memerlukan makanan dan minuman, yang ketiga dapat bergerak, yang keempat tumbuh dan berkembang biak, dan yang kelima adalah peka terhadap rangsangan. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, sudah belajar bersama ibu. Jangan lupa belajar di rumah ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.